Shalom semuanya, selamat malam buat kita semua. Terima kasih buat waktu kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Elisa Septian Sunana Simanjuntak. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya itu tentang pietisme. Yang pertama adalah pendahuluan. Apa itu pietisme? Pietisme adalah sebuah gerakan di lingkungan Lutheranisme yang berlangsung dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18. Kalangan pietis sangat mementingkan iman yang hidup, hubungan pribadi dengan Allah, dan praktik hidup yang saleh dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan masuk ke latar belakang munculnya pietisme. Bagaimana sih latar belakang munculnya pietisme? Aliran pietisme yang mulai muncul di Eropa Barat pada penghabisan abad ke-18 menjadi suatu gerakan pembangunan rohani yang amat penting, teristimewa di Jerman dan Belanda. Pietisme adalah reaksi terhadap suasana gereja yang suam itu dan terhadap semangat dunia yang sudah merajalela dalam masyarakat Kristen. Gerakan pietisme muncul pertama kali di kalangan jemaat gereja Lutheran dan dirintis oleh Philip Jakob Spener dari 1635 sampai 1705 dengan tujuan menanamkan kehidupan baru dalam Protestanisme yang saat itu sedang tidak semangat, yang kemudian mempraktekkan kesalehan sejak tahun 1669. Kelompok ini untuk pertama kalinya didirikan oleh Spener dalam rangka memberi arti dan memanfaatkan kehidupan orang-orang Kristen. Spener mengatakan, daripada dalam seminggu anggota-anggota jemaat hanya menghabiskan waktu mereka untuk mabuk-mabukan, berjudi atau bermain kartu, maka lebih baik mereka memanfaatkan waktu itu untuk hal-hal yang membangun. Kegiatan Collegia Pietatis kemudian berkembang, tetapi diskusi itu juga diikuti oleh petunjuk-petunjuk praktis sesuai dengan kekasan pietisme di kemudian hari. Untuk itulah ia menulis buku yang berjudul Pie Desideria pada tahun 1675. Dalam tulisan ini Spener memberi suatu program untuk memperbaiki keadaan gereja Lutheran di Jerman. Selanjutnya adalah kalangan pietisme sangat mementingkan iman yang hidup, hubungan pribadi yang dekat dengan Allah, dan praktik hidup yang saleh dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak pernah menolak doktrin yang benar, tetapi lebih mengutamakan penghayatan dan penerapan kebenaran itu sendiri secara pribadi. Kalangan pietis begitu menekankan sosial iman yang disertai dengan praktik kesalehan, pendalaman Alkitab, dan hubungan pribadi dengan Yesus. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mendirikan sebuah gereja baru, karena tujuan utama mereka semata-mata ialah ingin menghidupkan persekutuan di antara orang-orang yang sudah mengalami pembaruan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok-kelompok saleh atau Collegia Pietatis adalah perwujudan usaha untuk memperbaiki keadaan masyarakat dan gereja. Sebenarnya di tempat-tempat yang lain selain Jerman ada juga perang agama dan kemelaratan akibat perang, tetapi tempat-tempat di mana Calvinisme dominan, kesalahan itu tidak pernah muncul sebagai suatu aliran yang menentang gereja resmi seperti pietisme di Jerman. Sebaliknya, keadaan di gereja Lutheran Jerman lebih memungkinkan kesalehan itu diangkat ke atas permukaan dan menjadi suatu aliran yang menentang gereja resmi. Hal ini disebabkan karena gereja Lutheran Jerman dikuasai oleh raja-raja dan secara teologis keputusan akhir ada di dalam tangan guru-guru besar di universitas. Di tengah-tengah kemerosotan moral dan kemelaratan akibat perang 30 tahun, gereja-gereja Lutheran tidak mempunyai sarana untuk mengisi atau mengatasi keadaan itu, karena pada waktu mereka hanya menghabiskan untuk
debat-debat, polemik menyangkut agama, maka wajar kalau ada semacam kekosongan di kalangan umat, seperti kebutuhan untuk hidup saleh, bermolar, lahir baru, pertobatan, dan lain-lain. Kita akan masuk kepada lebih jauh mengenal kaum pietisme. Ciri umum kaum pietisme adalah, berbicara tentang ciri umum kaum pietisme, sebenarnya kita memasuki rimba kecenderungan untuk berbicara generalisasi yang salah bisa saja terjadi di sini. Hal ini disebabkan adanya bermacam-macam warna pietisme, masing-masing dengan penekanan dan variasinya sendiri-sendiri. Akibatnya sangat sulit bagi kita untuk menentukan ciri-ciri yang umum dari aliran ini. Namun demikian, walaupun ada perbedaan yang jelas dan ada juga persamaan yang paling prinsip adalah kesalehan. Minat utama pietisme bukanlah teologi tetapi kesalehan. Ketika mereka mengadakan refleksi tentang kesalehan itu, mereka lalu membahas teologi secara panjang lebar atau secara apologetis. Minat utama mereka terhadap kesalehan itu yang membuat mereka bernama pietisme. Itulah sebabnya kalau hendak berbicara tentang ciri-ciri pietisme, seharusnya pembahasan itu bertolak dari kesalehan dan bukan dari teologi. Dan perkataan lain, kalau kita hendak membahas pietisme, lebih cenderung untuk mempergunakan pembagian dari yang dibuat oleh Gerdes. Kita akan masuk kepada poin pertama, adalah natura pietatis. Natura pietatis artinya pietisme yang menekankan manusia baru atau regenerasi atau lahir baru. Umumnya aliran pietisme ini masuk dipengaruhi oleh reformasi. Mereka berpendapat kelahiran baru adalah anugerah Allah semata-mata, tetapi anugerah Allah itu bukan untuk diserap manusia lama. Pergumulan antara manusia lama dan manusia baru terus berlangsung, sebab kelahiran baru adalah sebuah proses. Atas dasar pertimbangan itulah ditemukan di dalam pietisme untuk memutuskan hubungan secara total dengan kehidupan yang lama. Yang B adalah collegia pietatis. Collegia pietatis merupakan sebuah persekutuan yang menjalankan kesalehan atau sebuah persekutuan saleh yang hal-hal yang lahiriah harus diganti dengan hal-hal yang batinia. Ungkapan-ungkapan yang terkenal dalam pietisme misalnya Kristus di dalam aku, di mana ditekankan hubungan yang organis yang hidup antara setiap individu dengan Kristus. Yang tumbuh mistiknya adalah gereja, atau dengan perkataan lain individualisme, bertujuan untuk menciptakan hubungan yang bebas dengan Allah. Yang C, praksis pietatis. Pietatis menekankan pengetahuan tentang bagaimana hidup untuk Allah serta menekankan hal-hal yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pietisme tidak mementingkan kemurnian doktrin, tetapi yang diutamakan adalah kebenaran hidup orang-orang Kristen. Praksis pietatis dapat diwujudkan dalam masyarakat saleh. Seorang tokoh pietatis Puritan yang sangat menekankan unsur praktis pietatis ialah Lewis Bailey. Dia memberi petunjuk-petunjuk seperti bagaimana memasuki pagi hari dengan doa dan meditasi. Praktis pietis dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang D adalah reformatio pietatis. Menurut orang-orang pietisme, reformasi pertama kali dibuat oleh Luther sebenarnya belum selesai, sebab tidak menyangkut segala bidang kehidupan. Oleh karena itu perlu reformasi yang kedua, yaitu pembaruan kehidupan. Untuk itu Spiner menulis Via Desideria, yaitu semacam kerangka yang harus diikuti dalam Reformation Pietatis. Pembaruan itu seharusnya tidak saja terjadi di dalam gereja, tetapi dampak pembaruan itu mencakup dunia. Aliran pietisme itu apa saja? Saya akan berikan poinnya adalah pietisme Halle. Pada tahun 1551, Spiner masuk ke Universitas Stanbach dan dididik oleh tokoh-tokoh Lutheran dan Ortodoks, yaitu C. Den Hart,
dan J. Smith dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang pietisme hal, maka tokoh Spinner harus ditampilkan dalam ajarannya. Dalam ajarannya sangat menekankan pertobatan, kesatuan dengan Kristus dan hidup suci. Pietisme hard hat. Tokoh yang paling terkenal pada pietisme ini ialah Nicholas Ludwig John von Zinzendorf 1700 sampai 1760. Dari pietisme Kanhat mula-mula terbentuk dari sekelompok orang-orang Kristen Moravian yang terpaksa melarikan diri dari tanah airnya karena penghambatan. Kanhat yang berarti perlindungan Tuhan. Di tempat inilah Zinzendorf mulai menanamkan pengaruh pietismenya. Ia membentuk kelompok-kelompok kecil dengan tujuan meningkatkan kehidupan rohani di Kanhat lewat doa dan diskusi rohani. Yang selanjutnya pietisme Württemberg. Aliran ini dimulai di Tübingen. Di sana ada seorang ahli bahasa yaitu Johann Alexander. Ia adalah seorang tokoh ortodok, tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari mengikuti contoh orang-orang Puritan. Tokoh inilah yang memberikan inspirasi munculnya pietisme di Württemberg, yaitu semacam aliran yang merupakan antara pietisme dan ortodoksi. Selanjutnya ada pietisme radikal. Salah seorang tokoh pietisme radikal yang terkenal ialah Gottfried Arnold 1766 sampai 1714. Ia hanya mempertajam, memperjelas atau mempopulerkan pandangan-pandangan yang sudah ada. Ia sebenarnya hanya mengembangkan pandangan-pandangan John Arnold dan Jacob Boehme. Orang Kristen yang benar-benar menurut Arnold harus mengalami kelahiran baru secara radikal dan pembaruan hati. Selanjutnya ada Neopietisme. Jemaat yang dipengaruhi oleh Christian Wolff 1679 dan 1754. Ia mengatakan pernyataan Allah dalam Alkitab dan akal sama nilainya. Ia juga telah membuka perubahan-perubahan tekanan dalam teologi. Sebagai reaksi terhadap rasionalisme, Wolff muncul aliran Stam Anrak yang menekankan pengalaman batin, legitimasi dan pentingnya perasaan hal-hal yang rasional dan seterusnya. Berikutnya ada tokoh-tokoh pietisme. Yang pertama ada Philipp Jakob Spener. Philipp Jakob Spener ini lahir pada 1935 sampai 1705. Adalah seorang pendeta yang sering disebut juga sebagai bapak pietisme. Jadi si Philipp Jakob Spener ini adalah dijuluki sebagai bapak pietisme di Jerman. Spener disebut sebagai bapak pietis karena kegigihannya di dalam menentang ajaran gereja Lutheran zaman itu telah banyak dipengaruhi oleh aliran mistis sebagai reaksi terhadap ortodoksi di gereja yang resmi yang mati. Menurut Spener, mistik yang muncul saat ini kurang sesuai dengan Alkitab dan hanya menimbulkan sikap hidup yang pasif bagi orang Kristen. Untuk menggantikan pengaruh mistik itu, Spener memperkenalkan pietisme yang telah dikenalnya di gereja Calvinis. Tokoh yang kedua adalah August Hermann Franz. August Hermann Franz lahir pada 1663 sampai 1727, adalah seorang teolog Jerman dan guru besar di Universitas Halle selama 30 tahun. Selama Franz di sana, universitas ini menjadi pusat dan lumbung pietisme. Ribuan pendeta dan penginjil dengan semangat pietisme atau memfokuskan diri pada karya-karya sosial seperti panti asuhan, perawatan orang miskin, pendidikan, sekolah-sekolah umum maupun agama. Merupakan lulusan universitas di France, adalah murid ini dari Philipp Jakob Spener yang pencetus gerakan pietisme.
Tokoh yang ketiga adalah Nicholas Ludwig. Nicholas Ludwig adalah seorang pangeran dari Zinsrup dan Petrov. Ia adalah seorang tokoh agama dan pembaharu sosial Jerman di uskup gereja Moravia. Tujuan pekabaran Injil ini adalah membawa Kristus bukan ajaran Kristen pada tahun 1735. Zinendrop ditabiskan menjadi uskup oleh Jablonski di Nitzman. Ada kelebihan dan kelemahan dari pietisme itu. Kelebihan dari pietisme adalah pietisme lebih menekankan perlunya persatuan dan seerat-eratnya antara orang percaya dengan Kristus. Kelebihan yang kedua, penekanan penyelidikan Alkitab dengan seksama, menekankan iman umum semua orang percaya, menekankan tuntutan Tuhan supaya pengikut-pengikutnya memperhatikan buah-buah iman dan kasih dalam kelakuannya setiap hari dan pergaulannya dengan sesama manusia. Dan ada juga kelemahan dari pietisme. Pietisme adalah aliran yang menjauhkan diri dari dunia, dan juga pietisme adalah aliran yang individualistis, dan pietisme adalah aliran yang subjektif. Dan dampak pietisme ini adalah dampak positif pietisme adalah adanya pekabaran Injil yang dilakukan dalam rangka harapan kedatangan kerajaan Allah. Pekabaran Injil ini dilakukan bersifat okumenis, di mana ajaran yang dipegang sesuai dengan Alkitab, pusat hidup adalah firman Allah, dan setia pada gereja. Dampak pietisme masuk ke Indonesia lewat badan-badan pekabaran Injil baik dari Jerman, Belanda maupun Amerika Serikat. Di antaranya adalah pekabaran Injil, pekabar Injil tukang, dan ada RMG, ada NZG, dan ini saya akan masukkan kepada ketujuh ini tujuan pietisme. Apa sih tujuan pietisme? Tujuan pietisme adalah untuk menyelesaikan reformasi abad ke-16 supaya tidak hanya ajaran yang direformasikan, tetapi juga seluruh kehidupan baik pribadi maupun persekutuan dalam Kristen, gereja bahkan masyarakat, mencerminkan iman Kristen. Tujuan yang kedua, tujuan pietisme adalah untuk menghidupkan kembali kehidupan iman di dalam kalangan orang-orang Protestan di Jerman yang telah menjadi suam karena kebekuan ajaran dan pengaruh semangat pencerahan. Dan kita akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah gerakan pietisme muncul di kalangan jemaat gereja Lutheran dan dirintis oleh Philip Jakob Spener pada tahun 1835 sampai 1705 dengan tujuan menanamkan kehidupan baru dalam Protestanisme yang saat itu sedang tidak bersemangat. Dan kesimpulannya, kaum pietisme sangat menekankan iman yang berpusat kepada Alkitab, rasa berdosa, pengampunan, pertobatan, kesucian hati, dan persekutuan sebagai suatu yang khas dalam kehidupan Kristiani. Pengungkapan iman secara bebas melalui nyanyian, kesaksian, dan semangat menginjili. Demikianlah hasil pesan saya pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Udah matiin recordnya. Udah matiin.